Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-10 season kedua, dan tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai. Episode ke-10 season kedua dibuka dengan menampilkan Elena yang tertidur dengan sangat gelisah. Lama-lama dari balik pintu seseorang tengah memperhatikannya. Elena yang menyadari itu kemudian terbangun dan lalu mencoba mencari tahu keadaan. Ketika ia berbalik, Elena dikejutkan dengan kehadiran Alaric tepat berdiri di belakangnya tanpa menggunakan baju. Namun tanpa mereka duga ternyata seseorang berada di dalam kamar Elena dan sedang mengambil beberapa barang milik Elena. Dia adalah Dr. Martin, ayah dari Luca. Setelah memastikan kondisi aman, Dr. Martin pun pergi meninggalkan rumah Elena. Scene kemudian berpindah pada Damon dan Steven yang terlihat mendatangi makam berniat untuk meminta batu moonstone itu pada Catherine. Namun seperti yang Steven duga, Catherine pun memberi penawaran di mana ia ingin keluar dari tempat itu. Steven mencoba mengingatkan Catherine tentang perkataannya di mana Catherine lebih memilih tempat tersebut ketimbang harus keluar dan menjadi buruan Klaus. Catherine ternyata berubah pikiran. Ia pun memberi penawaran di mana setelah ia keluar dari tempat itu, maka ia akan memberikan batu moonstone tersebut dan lalu pergi meninggalkan Mystic Falls. Setelah itu, Damon dan Steven kemudian memberitahu rencana mereka pada Elena di mana mereka rupanya berniat mengambil paksa batu moonstone tersebut dari Catherine. Mereka jelas membutuhkan Bunny untuk sejenak melemahkan mantra agar mereka bisa masuk dan keluar tepat setelah mereka mengambil batu moonstone dengan tetap membiarkan Catherine berada dalam makam tersebut. Dari apa yang Damon dapatkan dari Slater, Damon pun menjelaskan bahwa mereka dapat melepaskan ikatan kutukan dari batu moonstone sehingga batu dan segala ritual terkait tumbal dapat mereka hindari. Mendengar itu, Elena pun menolak. Ia tak ingin orang-orang terus bersusah payah membantu dirinya karena Elena memikirkan tentang Klaus. Steven meyakinkan Elena bahwa setelah mematahkan kutukan itu mereka akan mencari Klaus dan jika sesuai dengan rencana maka Elena akan selamat. Elena yang muak karena orang-orang selalu berusaha menolong dirinya tanpa melibatkan dirinya kemudian pergi meninggalkan Damon dan Steven. Scene kemudian berpindah pada Bunny dan Luca. Karena mereka berdua adalah seorang penyihir, maka pembahasan mereka tentu hanya mengarah pada sihir dan sebagainya. Bunny yang memang adalah penyihir pemula menjelaskan bahwa terkadang ia mengalami hal buruk dalam penggunaan sihir di mana ia terkadang mimisan dan juga pingsan. Luca lalu menjelaskan bahwa itu adalah efek dari penggunaan sihir yang berlebihan. Luca lalu menjelaskan bahwa penyihir sebenarnya dapat memanfaatkan energi dari elemen-elemen yang ada di sekitarnya. Luca juga menjelaskan tentang konsep channeling antara penyihir di mana para penyihir sebenarnya bisa menyatukan energi dan menggandakan kekuatan mereka. Luca lalu mempraktikkan hal tersebut. Mereka saling bertukar benda. Bunny memberikan gelangnya pada Luca sementara Luca memberikan kalungnya pada Bunny. Luca lalu meminta Bunny untuk berkonsentrasi karena benda yang mereka pegang adalah benda-benda yang terhubung dengan mereka. Bunny kemudian memejamkan mata. Sekejap kemudian ia merasakan sesuatu dan tak berapa lama angin pun bergemuruh menerbangkan dedaunan sekitar mereka. Bunny yang merasakan itu begitu nampak senang sebab itu adalah pengalaman pertama ia melakukan channeling terhadap penyihir lainnya. Beberapa saat kemudian Jeremy pun datang. Usai kedatangan Jeremy, Luca pun pergi. Beberapa saat setelah kepergian Luca, Bunny pun sadar ia belum mengembalikan kalung milik Luca. Scene kemudian berpindah pada Elena yang mendatangi kediaman Salvatore. Tepat pada saat itu, Rose menyambut kedatangan Elena. Elena yang memang berniat bertemu dengan Rose kemudian mengajak Rose untuk berbicara. Usai menjelaskan keinginannya, Rose pun menolak permintaan Elena. Namun Elena menjelaskan semua apa yang ia rasakan termasuk Damon dan Steven yang hanya berpikir untuk menyelamatkan dirinya tanpa memikirkan resiko yang dapat ditimbulkan terhadap orang lain termasuk diri Damon dan Steven sendiri. Elena ternyata meminta Rose membawa dirinya menemui Slater untuk mencari informasi mengenai Klaus. Tentu hal itu sangat berbahaya sebab pertemuan terakhir Rose bersama Slater ia hampir terbunuh karena sinar matahari. Rose tentu tak ingin gegabah, namun Elena lalu memberi penawaran pada Rose pada sesuatu yang sangat Rose inginkan, di mana Elena memberitahu bahwa ia mengenal penyihir yang dapat membuatkan Rose cincin untuk melindungi Rose dari sinar matahari. Rose yang mendengar itu tentu tak dapat menolak permintaan Elena.
Beralih pada Taylor yang sedang bermain basket, ia kemudian didatangi oleh Matt yang kemudian meminta maaf atas apa yang ia lakukan terhadap Taylor. Terlebih insiden itu membuat Sarah tewas. Mendengar permintaan tulus dari Matt, Taylor pun memaafkan Matt. Setelah itu Matt pun pergi, namun langkahnya terhenti ketika Caroline menghampirinya. Caroline lalu menanyakan keadaan Matt. Matt hanya menjawab seadanya, namun dari tatapan wajahnya ia memendam luka dan rasa bersalah yang sangat besar. Tak kuasa memandang Caroline lebih lama, Matt pun pergi. Caroline lalu menghampiri Taylor dan lalu menanyakan kesiapan Taylor menghadapi bulan purnama. Taylor lalu mengungkapkan bahwa ia punya rencana yang sangat pribadi dan tak ingin memberitahukan hal tersebut pada Caroline. Namun Caroline terdengar memaksa Taylor agar memberi dia kesempatan untuk membantu Taylor. Scene kemudian berpindah pada Damon, Steven, Bunny, dan Jeremy. Usai mengetahui rencana Damon dan Steven yang ingin mengambil moonstone dari tangan Catherine, Bunny pun menjelaskan bahwa ia bisa membuat mantra itu melemah dan menahannya lebih lama. Jeremy nampak ingin menghalangi keinginan Bunny dengan mengingatkan Bunny pada kejadian di mana nenek Bunny tewas. Namun Bunny meyakinkan Jeremy bahwa saat ini ia sudah lebih kuat. Damon dan Steven lalu menjelaskan rencana di mana ia akan masuk dan mengambil moonstone yang ada di tangan Catherine. Hal itu tentu mereka anggap mudah karena Catherine yang sedang melemah sebab tak lagi meminum darah. Meski begitu, rencana tersebut tentu masih sangat beresiko. Untuk itu Bunny pun menawarkan untuk memperbaiki rencana mereka di mana Bunny meminta sebuah benda yang berkaitan dengan Catherine. Scene kembali pada Elena dan Ross yang telah sampai di kediaman Slater. Ross lalu menggedor pintu rumah Slater. Karena tak ada jawaban, Ross lalu mendobrak pintu tersebut, dan betapa terkejutnya Ross ketika ia masuk dan menemukan tubuh Slater yang telah tewas. Karena Slater tak lagi dapat membantu mereka, maka Elena dan Ross pun berinisiatif untuk mencari beberapa informasi di tempat tersebut. Ross lalu membuka gorden rumah Slater. Itu membuat Elena sedikit terkejut. Ross lalu menjelaskan bahwa Slater membuat rumahnya aman dari cahaya matahari. Elena lalu mencoba membuka komputer milik Slater, namun terkunci oleh password yang tak mereka ketahui. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah pergerakan. Ross kemudian pergi mengecek lemari milik Slater dan ternyata di dalam lemari tersebut seseorang tengah bersembunyi. Ia adalah Alice, kekasih dari Slater. Melihat kehadiran Ross, Alice pun berlari memeluk Ross sambil tak kuasa menahan tangisannya. Kembali pada Steven yang terlihat menyerahkan foto milik Catherine yang telah ia simpan selama 150 tahun. Bunny lalu mengambil foto tersebut, meletakkannya pada sebuah mangkok dan lalu menyiramkannya dengan air. Beberapa saat api pun membakar foto tersebut. Bunny lalu merapal mantra dan setelah itu Bunny pun memberitahu agar Damon melempar Catherine dengan abu foto miliknya. Hal itu akan membuat Catherine tak berdaya di saat Damon dan Steven mengambil moonstone tersebut. Usai mengucapkan itu, Bunny pun menyadari dirinya kembali mengeluarkan darah dari hidungnya. Scene kemudian berpindah pada Taylor dan Caroline yang sedang berjalan di tengah hutan sembari membicarakan hubungan Caroline bersama Matt yang terlihat tak baik-baik saja. Meski tak dapat memberikan saran yang baik, namun Taylor mengerti kondisi Caroline di mana tak mudah bagi Caroline berhubungan dengan seseorang di saat ia menyimpan rahasia besar tentang dirinya sendiri. Mereka terus berjalan. Ternyata Taylor membawa Caroline ke sebuah tempat di mana Taylor pernah melihat Mason memasuki tempat tersebut. Caroline pun mengetahui tempat itu sebab di tempat itu untuk pertama kalinya ibunya tahu tentang dirinya yang adalah seorang vampir. Di dalam Taylor lalu menjelaskan tentang tempat itu di mana ia melihat pamannya dan meyakini tempat itu adalah tempat yang cocok untuk menghadapi malam bulan purnama. Semakin jauh ke dalam, Caroline nampak melihat sebuah benda. Ia lalu mengambil benda tersebut yang ternyata itu adalah jurnal milik Mason yang menceritakan kejadian saat ia berubah menjadi manusia serigala. Dari dalam buku tersebut, Taylor pun menemukan sebuah memory card. Kembali pada Bunny yang telah selesai dengan mantranya. Setelah kepergian Damon dan Steven yang berangkat duluan, Jeremy lalu menegur Bunny karena Bunny terlalu memaksakan diri sehingga ia takut Bunny dapat mencelakakan dirinya sendiri. Bunny meyakinkan Jeremy bahwa ia akan baik-baik saja. Setelah tenang, Jeremy kemudian meminta Bunny untuk mengambilkannya tempat agar ia bisa memindahkan abu foto milik Catherine. Ketika Bunny pergi, Jeremy nampak mengambil setengah dari abu tersebut, entah dengan maksud apa. Kembali pada Ross yang telah menenangkan Alice. Usai tenang, Ross pun mendatangi Elena. Elena yang merasa iba pada Alice mencoba untuk mengerti perasaan Alice. Namun Ross memberitahu Elena bahwa Alice tidak benar-benar sedang bersedih sebab Ross tahu bahwa Alice mengencani Slater hanya untuk membuat Slater mau merubah dirinya menjadi vampir. Mendengar itu, Elena kemudian merencanakan sesuatu. Ia kemudian mendatangi Alice. Sedikit basa-basi terkait kematian Slater, Elena pun meminta pada Alice agar mau membuka password komputer milik Slater. Awalnya Alice enggan. Ia menganggap Elena tak memahami kondisinya. Namun Elena dengan segera menawarkan pada Alice bahwa ia bisa meyakinkan Ross agar merubah Alice
menjadi seorang vampir. Mendengar itu Alice pun tertarik dan kemudian membantu Elena membuka password komputer milik Slater. Mereka kemudian mencoba mencari beberapa file yang berkaitan dengan vampir. Sedikit easter egg, di dalam file ternyata terdapat data tentang Kristen Stewart yang juga adalah seorang vampir. Ini jelas merujuk pada film The Twilight Saga yang memang juga bercerita tentang vampir yang dibintangi oleh Kristen Stewart. Semoga ke depan admin juga bisa mengulas alur cerita dari film The Twilight Saga. Oke, lanjut. Dari data yang mereka dapatkan, Ross lalu menunjuk salah satu file yang berisi tentang Cody Weber yang memang sering bertukar informasi pada Slater. Setelah mendapatkan kontaknya, Elena lalu menyuruh Alice untuk menelpon Cody dan memberi pesan agar Cody segera menghubungi Klaus, menginformasikan bahwa doppelganger masih hidup dan siap menyerahkan dirinya pada Klaus. Mendengar itu, Ross begitu sangat terkejut. Elena kemudian pergi untuk menenangkan dirinya. Ross lalu mendatangi Elena dan mencoba mencari tahu apa tujuan Elena. Elena ternyata melakukan itu untuk memancing Klaus, dan Ross menyadari bahwa Elena berencana untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan keluarga dan teman-temannya. Beralih pada Jeremy yang nampak mendatangi tempat di mana Catherine terkurung. Tanpa basa-basi, Jeremy pun langsung meminta batu Moonstone yang ada pada Catherine. Karena tahu Catherine tak mungkin menyerahkan Moonstone itu dengan mudah, Jeremy dengan sigap langsung menembak Catherine dengan pelontar kayunya. Ketika Catherine sibuk mencabut kayu yang tertancap di tubuhnya, Jeremy langsung melemparkan abu yang tadi telah Jeremy siapkan. Catherine pun langsung terkapar. Hal itu tak Jeremy sia-siakan. Jeremy langsung mencari batu Moonstone tersebut. Setelah Jeremy mendapatkan apa yang ia cari, Jeremy pun bergegas untuk keluar dari tempat itu. Namun sayang, Catherine telah terbangun dan langsung menyerang Jeremy. Jeremy yang tahu dirinya akan menjadi mangsa Catherine lalu melemparkan batu Moonstone tersebut keluar dari jangkauan Catherine. Di sisi lain, Damon, Steven, dan Bunny telah sampai di makam tersebut. Saat mereka hendak memasuki makam, Ross kemudian menelpon Damon dan mengabarkan situasi yang ia alami. Ketika berada dalam makam, Steven dan Bunny mendapati batu Moonstone telah berada di luar jangkauan Catherine. Belum sempat mempertanyakan hal yang janggal tersebut, Steven dan Bunny pun melihat kehadiran Catherine yang telah memangsa Jeremy. Meski terkejut, namun mereka tak dapat berbuat apa-apa. Scene berpindah pada Elijah dan Dr. Martin. Dari apa yang kita lihat, mereka sedang mempersiapkan mantra untuk melacak Elena. Setelah membubuhkan darahnya di foto Elena, Elijah pun memejamkan mata. Dan di tempat Elena berada, Elena begitu terkejut ketika melihat pantulan wajah Elijah di depan kaca yang sedang ia tatap. Dr. Martin pun telah selesai dengan mantranya. Elijah pun mengetahui keberadaan Elena. Kembali pada Bunny dan Steven. Nampak Steven begitu sangat gelisah. Bunny lalu mempersiapkan tempat itu untuk menunjang mantra yang akan ia baca. Nampak Bunny terlihat menggenggam kalung milik Luka. Di tempat lain terlihat Luka merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Scene kembali pada Taylor dan Caroline yang melihat isi dari memory card yang mereka dapatkan, dan ternyata isi dari memori tersebut adalah video tentang proses transisi Mason yang berubah menjadi manusia serigala. Dari apa yang nampak, Mason terlihat menanamkan patok untuk mengikat dirinya. Mason juga terlihat meminum air dengan campuran Wolfbane untuk melemahkan dirinya. Sembari menonton video, Caroline juga memperjelas situasi Mason dengan membaca jurnal milik Mason yang menceritakan betapa sakitnya ia ketika menghadapi bulan purnama pertamanya. Taylor mencoba mempercepat video tersebut 3 jam, 4 jam, hingga akhirnya transisi itu berlangsung selama 5 jam lamanya. Hal itu membuat Taylor begitu sangat ketakutan dan tak siap untuk menghadapi hal serupa yang Mason alami di saat bulan purnama pertama dirinya. Ia takut dan merasa tak mungkin mampu melawan rasa sakit tersebut. Scene kemudian berpindah pada Elena yang dikejutkan dengan kehadiran Damon di tempat itu. Menyadari kehadiran Damon, Elena tentu tak salah menduga jika kehadiran Damon karena Ross yang memberitahu Damon tentang misinya tersebut. Damon dengan tegas meminta Elena untuk pulang, namun Elena jelas menolak permintaan Damon tersebut. Mereka pun berdebat. Elena yang tak ingin diselamatkan oleh Damon dan Steven memilih jalannya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kembali pada Bunny yang terus membaca mantra untuk membuka segel tersebut. Melihat Bunny yang nampak kesusahan, Jeremy lalu memerintahkan agar Steven menghentikan Bunny. Di tempat lain, Luka pun mengalami hal serupa yang dialami oleh Bunny. Ini adalah pengaruh karena Bunny melakukan channeling, yakni menggabungkan kekuatan mereka berdua. Luka terkapar. Melihat itu, Dr. Martin berusaha menolong Luka dengan memantrai dirinya. Sementara Bunny yang telah mencapai ambang batasnya nampak tak sanggup lagi mengerahkan kekuatannya. Jeremy memohon agar Steven menghentikan Bunny, namun Catherine yang tentu tak ingin Bunny gagal karena ia sangat ingin keluar dari tempat itu, kemudian memukul Jeremy. Sementara Bunny yang telah sampai pada batasnya terlihat pingsan.
Steven mencoba membangunkan Bunny. Tak beberapa lama Bunny pun terbangun. Namun ia sadar ia telah gagal dengan mantranya. Mendengar itu, Catherine lalu ingin menyemangati Bunny dengan cara memangsa Jeremy. Melihat itu, Steven yang tak punya pilihan lain dengan kecepatannya lalu memasuki makam tersebut. Ia lalu melempar tubuh Jeremy keluar dari cengkeraman Catherine. Jeremy selamat, namun Steven tak akan bisa lagi keluar dari tempat itu. Kembali pada Caroline dan Taylor, menyadari ia akan mengalami rasa sakit yang sama seperti yang Mason rasakan, Taylor pun pasrah. Caroline mencoba meyakinkan Taylor. Dari petunjuk yang ia dapatkan dari jurnal Mason, di situ disebutkan bahwa transisi akan semakin cepat dan rasa sakit akan berkurang ketika telah beberapa kali bertransformasi menjadi manusia serigala. Rasa sakit yang tak dapat tertahankan hanya terjadi di saat pertama kali bertransformasi. Usaha yang Caroline lakukan justru dibalas Taylor dengan bertanya mengapa Caroline membantu dan peduli pada dirinya. Caroline kemudian menjelaskan bahwa itu ia lakukan karena ia merasa Taylor membutuhkan seorang teman. Caroline pun menjelaskan tentang dirinya yang pertama kali berubah menjadi vampir dan memangsa hingga membunuh seseorang. Ia tahu rasanya tak memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Karena memiliki pengalaman seperti itu, Caroline pun merasa bahwa Taylor akan sangat membutuhkan teman untuk memberi support pada dirinya. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang terdengar membunyikan bel. Yang datang ternyata adalah Matt. Entah apa yang membuat Matt berpikir untuk mendatangi rumah Caroline. Caroline nampak bingung, namun Matt menjelaskan bahwa kedatangannya adalah karena ia merindukan Caroline. Setelah mendengar itu, Caroline pun tersenyum karena ia begitu sangat terharu mendengar pengakuan Matt. Namun tanpa diduga pada saat itu Taylor pun muncul. Meski saling sapa, namun nampak jelas Matt menyimpan kecemburuannya pada Taylor. Kembali pada Elena, Damon, dan Ross. Mereka kemudian dikejutkan dengan kehadiran Cody dan teman-temannya. Kedatangan Cody tentu untuk bertemu dengan Elena yang adalah doppelganger. Elena ingin segera menemui Cody, namun Damon menghalangi Elena. Cody yang heran kemudian dikejutkan dengan salah seorang anggotanya yang berada di belakangnya tiba-tiba saja tewas, dan yang membunuhnya adalah Elijah. Ross yang melihat kehadiran Elijah tanpa pikir panjang dengan kecepatannya meninggalkan tempat tersebut, sementara Damon dan Elena berdiri mematung tanpa tahu harus melakukan apa. Mengetahui yang datang adalah Elijah, Cody pun menjelaskan situasinya yang mana ia memang akan menjemput Elena dan membawanya pada Elijah. Namun setelah memastikan bahwa hanya Cody dan anggotanya yang mengetahui keberadaan doppelgangers, Elijah justru malah membunuh Cody dan anggotanya. Dan setelah itu ia pun pergi meninggalkan Elena dan Damon yang bingung mendapati situasi tersebut. Does anyone else know that you're here? No. Well, then you have been incredibly helpful. Setelah itu, Elijah kemudian terlihat didatangi oleh Dr. Martin. Setelah menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Dr. Martin, Elijah kemudian menjelaskan dirinya yang membiarkan Damon tetap hidup untuk menjaga keselamatan Elena. Dan ternyata Elijah pun berharap agar Elena tetap aman, entah dengan tujuan apa. Beralih pada Jeremy dan Bunny yang telah sampai di rumah. Bunny kemudian meminta kejelasan tentang apa yang Jeremy lakukan. Tentu bagi Bunny itu sangat membahayakan keselamatan Jeremy. Namun Jeremy mempertegas bahwa itu adalah pilihannya dan itu ia lakukan karena ia juga khawatir pada keselamatan Bunny. Mendengar itu Bunny kemudian tersadar. Jeremy jelas mencintai dirinya. Karena hal itu ia pun meminta agar Jeremy tidak memiliki perasaan cinta pada dirinya. Jeremy kesal karena ia memang benar-benar mencintai Bunny. Dan ia tak ingin Bunny hanya memandangnya sebagai anak kecil dan adik dari sahabatnya. Bunny terdiam. Jeremy nampak ingin mencium Bunny untuk memperjelas perasaannya, namun Bunny terlihat menghindar. Ia tak mungkin melakukan hal tersebut. Untuk itu ia pun memilih pergi meninggalkan Jeremy. Scene kemudian berpindah pada Damon yang terlihat mengantarkan Elena pulang. Pada Damon, Elena meminta agar tidak menyalahkan Ross karena pergi meninggalkan mereka sebab Ross tentu sangat takut bertemu dengan Elijah. Damon tak heran pada keputusan Ross tersebut sebab ia tahu Ross telah berlari selama 500 tahun dari kejaran para The Originals, yang membuat Elena dan Damon heran mengapa bisa Elijah masih hidup padahal mereka pernah membunuh Elijah. Ditambah lagi Elijah yang tak berbuat apa-apa pada mereka. Karena tak ada jawaban yang pasti, Elena berniat untuk meninggalkan Damon. Namun Damon segera menghalang Elena sembari mengingatkan Elena agar tak lagi melakukan hal bodoh yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian Jeremy pun muncul dari balik pintu sembari memberitahu hal yang sedang Steven alami. Scene berpindah cepat memperlihatkan Elena yang memasuki makam. Ketika Elena hampir masuk ke dalam makam, Damon pun menghalangi Elena dan kembali mengingatkan Elena untuk tidak gegabah dan berlaku bodoh. Mereka kembali bertengkar dan pertengkaran mereka terdengar oleh Steven. Tak berapa lama Elena yang mulai tenang kemudian pergi dan Steven lalu menemui Damon dan memberitahu
tahu bahwa Bunny telah mendapatkan moonstone tersebut. Meski Damon tak suka dengan kondisi Steven tersebut, namun ia mengerti keputusan tepat yang diambil oleh Steven dan ia berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkan Steven. Steven kemudian meminta agar Damon menjaga Elena dan memastikan keselamatan Elena serta menjauhkan Elena dari tempat tersebut. Damon pun berjanji. Setelah itu Damon pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan episode ke-10 season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.